ini agak disayangkan banget gitu, kok Marquez nggak ada, peran pengganti rekan tandemnya Marquez di Repsol Honda juga nggak memberikan poin-poin maksimal gitu buat Honda gitu. Kabar terbaru yang diberikan Honda bahwa Marquez sudah diberikan izin latihan untuk naik motor lagi. Wah, itu menjadi suatu kabar baik bagi para penggemar Marc Marquez ya dan tim Honda juga, Mas. Betul. Apalagi Marquez juga udah bilang untuk target di musim depan kan dia ingin kompetitif kembali ya. Dalam menuju target tersebut dia ingin bisa bersaing di akhir musim nanti. Halo Bola Spotters, selamat siang atau pagi atau malam dimanapun kalian berada ya Bola Spotters. Semoga tetap sehat selalu ya dan bahagia dan tetap setia membaca berita olahraga di bolasport.com ya Mas Hussein ya. Nah, perkenalkan saya Muhammad Alif Aziz Mardiansyah, reporter dari bolasport.com. Nah, saat ini saya tidak sendirian dan ditemani oleh Hussein ya, salah satu andalan di bolasport.com. Nah, balik lagi nih di acara serba-serbi MotoGP nih, Bang Hussein. Wah, pada topik kali ini kami akan membahas mengenai akankah Marc Marquez kembali ke balapan MotoGP musim ini di musim 2022. Nah, kita tanyakan langsung nih kepada ahlinya. Oke, Bang Hussein, kira-kira bagaimana nih update terbaru mengenai kabar dari sang pemegang gelar 6 kali juara MotoGP? Kabarnya bagaimana, Mas? Oke, kan kita bahas sendiri ya. Kalau kita lihat kan belum lama ini Marc Marquez sudah dikasih izin ya untuk naik motor lagi. Berarti cedera lengannya tuh sejak tahun 2020 yang didapatkan kecelakaan terakhir itu kan tahun 2020 ya. Dia kecelakaan high set di Jerez, Spanyol. Habis itu dia mengalami cedera patah lengan tangan kanan. Namun kan pada kenyataannya setelah comeback pada setahun kemudian ya 2021 dia ternyata belum pulih total. Tapi walaupun belum pulih total, kemampuannya dalam menunggangi motor balap sih terbilang masih cukup cukup baik ya. Soalnya dia bisa menangi beberapa balapan. Tapi akhirnya dia menepi karena ternyata rasa nyeri di bagian lengannya. Masih berasa gitu. Nah, ini kan akhirnya membuat Marquez menepi lagi. Tapi selain dari rasa nyeri itu juga dia ada kecelakaan lain ya. Akhirnya dia kena cedera diplopia, gangguan penglihatan ya, yang akhirnya membuat dia menepi lagi hingga akhir musim. Baru Marquez pada awal musim tahun ini 2022 dia kembali, namun lagi-lagi dia cuma ngikut 6 balapan aja, yang terakhir di MotoGP Italia ya. MotoGP Italia ini balapan terakhir yang diikuti Marquez karena harus mengikuti operasi keempat. Setelah 3 kali sebelumnya tahun 2020, akhirnya dia ikut operasi keempat dua bulan yang lalu ya, habis di Amerika Serikat untuk operasi terakhir ya yang diyakini akan mengembalikan performa Marquez di lintasan lagi. Karena kan kita tahu Honda sendiri sekarang sedang terpuruk ya di kejuaraan karena masalah motornya sendiri, pengembangan motor yang kurang kompetitif karena tidak adanya Marquez, sehingga Honda lewat 3 pembalapnya saat ini, 2 dari tim satelit yaitu Alex Marquez dan Taka Nakagami serta Stefan Bradl, 4 ya ada pembalap ganti, Stefan Bradl sama Paul Espargaro juga belum memenuhi harapan ya, apalagi terakhir di balapan MotoGP Austria sendiri juga mereka gagal ya menembus 10 besar ya. Ini kan berarti menjadi catatan serius ya. Padahal peluang mereka untuk bersaing itu sebenarnya ada, cuman kan karena ternyata motornya bermasalah itu jadi penyebab utama gitu. Akhirnya sekarang mereka kecarian Marquez nih. Marquez sendiri akhirnya tahun ini memberikan kabar baik gitu. Memberikan kabar baiknya, memberikan kabar baik, sinyal akan kembali gitu. Walaupun belum diresmikan, tapi sinyal itu semakin kuat lewat kabar terbaru yang diberikan Honda bahwa Marquez sudah diberikan izin latihan untuk naik motor lagi. Wah, itu menjadi suatu kabar baik bagi para penggemar Marc Marquez ya dan tim Honda juga, Mas. Betul, soalnya kan kalau kita tahu Marquez semenjak operasi keempat itu kan dia hanya boleh istirahat, habis itu latihan-latihan ringan, lepas gips, habis itu latihan ringan, habis itu sekarang naik lagi tingkat latihannya yaitu boleh naik motor.
berarti kan potensi kembalinya juga sangat besar ya. Apalagi Marquez juga udah bilang untuk target di musim depan kan dia ingin kompetitif kembali ya. Dalam menuju target tersebut dia ingin bisa bersaing di akhir musim nanti. Nah kita kan nggak tahu nih di akhir musim nanti itu entah di Valencia atau sebelumnya di Malaysia. Kita kan bakal tunggu aja nih gimana comebacknya ya. ya gimana peningkatannya. Asal sih nanti sejak bergulirnya sejak dimulainya latihan ini nggak ada masalah apa-apa ya. Mudah-mudahan Iya takutnya kan kayak kemarin tahun lalu juga udah mulai sembuh taunya kecelakaan lagi. Ini kan bahaya ya. Apalagi Honda butuh seorang Marquez untuk bersaing di depan lagi. Kalau kita lihat sendiri kan di kejuaraan sekarang nggak ada Marquez ya udah dipegang sama Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia ya. Fabio Quartararo dari Yamaha ini kan sekarang juga lagi secara perlahan tuh mengasah diri untuk menjadi penantang terkuat Marquez nih. Dia kan udah tahun kedua ini kan ingin menjadi juara dunia. Tahun lalu dia udah jadi juara, sekarang juga target ingin mempertahankannya karena sudah berada di mempertahankan puncak klasemen. Selanjutnya juga ada Bagnaia sebagai salah satu kompetitor perebutan gelar tahun ini, tapi masih masih terpaut lumayan ya dari Quartararo, tapi kesempatannya untuk merebut puncak klasemen ada ya. Nah, melihat peluang Marquez untuk kembali sebenarnya untuk bersaing di depan tuh terbuka banget ya. Soalnya kalau kita lihat tuh balapan ke depan itu ada MotoGP San Marino, ada Aragon, Jepang, MotoGP. Tapi Marquez juga belum bisa dipastikan kembali ya. Tapi untuk hadir sih kayaknya kemungkinan bakal hadir lagi karena kan seperti di MotoGP Austria kemarin, walaupun nggak ikut balapan, peran Marquez kan dibutuhkan untuk membantu melihat data-data dari para pembalap Honda. Membantu pengembangannya itu penting banget. Jadi kita tunggu aja nih gimana sih peran Marquez ini di balik layar ya, bukan sebagai pembalap, tapi sebagai membantu pengembangan motor ini untuk kompetitif di sisa paruh kedua ini ya. Emang kalau dari sisi pembalapnya juga Marquez juga udah bilang sih sebenarnya motornya juga emang harus ada perbaikan ya. Kalau kita lihat sendiri gitu ya, berarti ada evaluasi lagi. Harus ada evaluasi karena kan kalau kita lihat dari Yamaha dan Ducati juga sudah meningkat jauh ya. Apalagi Aprilia juga tahun depan sudah kehilangan konsesinya di MotoGP. Berarti kan persaingan di tim pabrikan ini semakin ketat ya, terlepas di samping Suzuki akan keluar. Berarti Marquez juga mau bawa Honda tuh melejit lagi gitu. Sekarang kan nama Honda kan meredup, ibaratnya digantikan sama Aprilia ya. Aprilia lewat mesin RSGP-nya ternyata mampu gitu bersaing di depan. Walaupun kemarin di GP Austria Alex Espargaro ya gagal gitu bersaing di depan karena terlalu mendorong terlalu keras ya di lap-lap awal. Akhirnya dia gagal bersaing di depan. Untuk persaingan sendiri Marquez saat ini pun walaupun nggak balapan ya, tapi dia menjadi, coba kita lihat ya di klasemen. Nih kita lihat Marquez masih bertengger di peringkat 15 ya dengan 60 poin. Itu di 6 balapan ya. Itu lebih tinggi dari pembalap mereka yang aktif di balapan itu seperti Takaki Nakagami, Pol Espargaro, Alex Marquez. Berarti walaupun nggak balapan tapi posisi dia masih tinggi. Iya, masih belum terkalahkan padahal cuma 6 balapan doang. Udah lama, masih sekitar 4 minggu ya kalau iya. Lumayan. Udah lumayan lama kan. Makanya kan ini agak disayangkan banget gitu kok Marquez nggak ada, peran pengganti rekan tandemnya Marquez di Repsol Honda juga nggak memberikan poin-poin maksimal gitu buat Honda gitu. Terus juga Alex Marquez dan Taka juga gagal bersaing gitu. Mungkin kekecewaan juga kan sama Honda, apalagi Alex tahun depan kan saudaranya Marquez nih adiknya bakal pindah ke Ducati kan, lucu juga kan. Ternyata nggak bisa bersama lagi nih adik kakak di Honda. Tapi Marquez sih nggak masalah dengan kepindahannya. Tetap profesional ya Mas. Iya, Alex ya dia mendukung setiap keputusannya. Mungkin sama kali kayak dulu Alex Espargaro sama Maverick Vinales waktu bareng-bareng di Suzuki. Akhirnya mereka berdua pisah tapi ketemu lagi di Aprilia. Ternyata kan mereka ya tetap temenan dan akhirnya jadi tandem lagi gitu, kuat lagi. Nah, makanya seru nih bakal ditunggu pada sisa paruh kedua musim ini gimana sih nanti kabar terbaru dari Marquez.
apakah bisa kembali. Tapi diharapkan sih bisa kembali ya. Buat memeriahkan lah ya. Iya, buat menyerukan lagi. menghancurkan ya mungkin barisan-barisan depan nih kan Quartararo sama Bagnaia kan lagi bersaing nih. Mungkin kalau ada Marquez masuk kan bisa ngancurin iya masukin barisan balapan tersisa kan. Jadi biar lebih menarik lagi kan nih gimana sih apa jangan-jangan juga Marquez datang nanti bisa ngancurin jalan Quartararo jadi juara bertahan gitu. Dibabat ya, Iya. salib ya maksudnya. Tahu-tahu kan keuntungan bagi Ducati kan dengan 8 pembalapnya. Tapi kita nggak tahu nih, makanya kita tunggu aja gitu kembalinya Marquez. Semoga sih Marquez bisa kembali ya dan memberikan aksi-aksi setelah karena kan tidak ada lagi kan pembalap yang memiliki banyak gelar seperti Rossi udah pensiun. Makanya kita tunggu aja. Itu aja sih. Kita tunggu sang jagoan dari Honda ya. Mungkin Bola Spotters mempunyai tanggapan atau prediksinya ya, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa juga like, komen dan juga subscribe di YouTube bolaspotters.com. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan pantengin terus ulasan dari Bang Hussein ya mengenai akankah Marquez comeback di musim 2020 ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf dan Bang Hussein. Terima kasih banyak ya. Iya, Oke, sama-sama. sampai jumpa Bola Spotters. Dadah.